Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Sehat, cerdas, berakhlak karimah. MBS, Bisa. sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, kalau begitu, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar di WIB. Waktu Indonesia belajar. Pada episode kali ini, kita akan belajar bersama mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Bersama saya, Pak Yusri Ramadan, guru Kemuhammadiyahan, serta siswa dari MTS Muhammadiyah Wanayasa atau MBS Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Anak-anak yang soleh, sudah pada tahu belum kita akan belajar materi tentang apa? Belum, Pak. Oke, kalau begitu, mari kita bermain game sebentar. Perhatikan instruksi Bapak baik-baik ya. Jadi, silahkan kalian coba pikirkan satu buah kata yang berkaitan dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau sudah, nanti nama yang saya tunjuk silahkan untuk maju ke depan menuliskan kata yang sudah kalian pikirkan tadi. Oke, cukup? Nah, silahkan bagi nama yang saya tunjuk, silahkan untuk maju ke depan menuliskan satu buah kata yang sudah kalian pikirkan. Sudah siap? Sudah. Oke, silahkan. Pertama, Mas Yoga untuk maju ke depan menuliskan kata yang Mas Yoga pikirkan. Oke, terima kasih Mas Yoga. Selanjutnya silahkan Mas Fahrul. Coba Mas Fahrul maju ke depan untuk menuliskan kata yang Mas Fahrul pikirkan. Oke, terima kasih Mas Fahrul. Terakhir silahkan coba Mas Rifki. Kata apa yang Mas Rifki pikirkan? Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Rifki. Sebelumnya tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, di papan tulis sudah terkumpul 3 buah kata hasil dari pemikiran kalian. Nah, setelah ini kita akan membahas satu persatu kata yang telah kalian tuliskan tadi. Kata pertama ada rumah sakit. Rumah sakit adalah kata yang identik dengan Persyarikatan Muhammadiyah, di mana rumah sakit merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang kesehatan. Rumah sakit sendiri yang dimiliki oleh Muhammadiyah namanya apa biasanya? PKU. Pembina Kesejahteraan Umat. Kemudian kata yang kedua ada sekolah. Ya, sekolah juga sangat identik sekali dengan Persyarikatan Muhammadiyah, di mana sekolah merupakan amal usaha Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah sendiri memiliki lembaga pendidikan mulai dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat menengah atas, bahkan perguruan tinggi. Ya, jumlahnya itu sangat banyak, ada puluhan ribu lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kemudian kata yang ketiga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu? Pendiri Muhammadiyah. Ya, betul sekali. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah. Dari ketiga kata tersebut, kita akan membahas satu kata yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas materi tentang sejarah hidup dan kepribadian tokoh pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi setelah pembelajaran diharapkan kalian mampu yang pertama menceritakan kembali secara singkat sejarah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian yang kedua, kalian mampu mendeskripsikan kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang cinta ilmu, suka menolong dan berderma, dan suka berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah jelas? Sudah.
Selanjutnya, kita akan menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi, Bapak akan bercerita sedikit tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tahun 1868 di Kauman, Yogyakarta. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, merupakan imam besar di Masjid Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya, Siti Aminah, merupakan putri dari penghulu besar di Kesultanan Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Beliau berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah beliau selesai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Singkat cerita, pada tahun 1892 atau tepat di usianya yang ke-24 tahun, beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Walidah atau nanti dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan yang juga merupakan pendiri Aisyah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dengan 6 orang anak. Siapa saja anaknya? Yang pertama ada Johana, kemudian Sirot Dahlan, kemudian ketiga Siti Busro, Siti Aisyah, Irfan Dahlan, dan Siti Zuharo. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan sedikit tentang perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, di segmen yang kedua nanti kita akan sama-sama menyaksikan tayangan video singkat tentang perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di WIB. Waktu Indonesia belajar. Kembali lagi di WIB. Waktu Indonesia belajar. Baik anak-anak, di awal segmen yang kedua ini kita akan sama-sama menyaksikan tayangan video singkat tentang perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi, tujuannya adalah sebagai pengetahuan tambahan atau informasi tambahan untuk kalian semua. Jadi, simak baik-baik ya tayangan video yang satu ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional yang sangat berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia. Dia melakukannya melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Ayo teman-teman, kita simak bersama ceritanya yuk. Sewaktu kecil, Ahmad Dahlan dikenal dengan nama Muhammad Darwis. Ia dilahirkan tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Saat berusia 15 tahun, dia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharu Islam seperti Syahid Bakri Syatta, Syekh Ahmad Khotib, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Al-Afghani. Ketika pulang ke tanah air tahun 1888, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Muhammad Siraj yang berusia 6 tahun. Periode keduanya di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaharuan dalam diri Dahlan. Sekembalinya ke Jogja tahun 1906, Dahlan mulai menerapkan ide-ide pembaharuannya. Dahlan memilih menyebarluaskan gagasannya melalui pendidikan. Selain mengajar di langgar dan kelompok pengajian, Dahlan menjadi guru agama Islam di Sekolah Calon Guru milik Belanda di Yogyakarta dan Sekolah Calon Pamong Praja di Magelang. Dahlan juga masuk Budi Utomo pada tahun 1909 agar agama Islam dapat menjadi pelajaran resmi di sekolah-sekolah Budi Utomo. Pada tahun 1911, akhirnya Dahlan berhasil mendirikan sekolah formal yang dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam. Di sekolah tersebut, dia memadukan pendidikan agama Islam dan pendidikan Barat.
Setahun kemudian, tepatnya tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sejak saat itu, Muhammadiyah mengembangkan sekolah hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Kini jejak warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebar di puluhan ribu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Baik anak-anak, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan video singkat tentang perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, setelah ini kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kepribadian tokoh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi, nanti Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi, kelompok pertama akan membahas tentang kepribadian pendiri Muhammadiyah yang cinta ilmu. Kelompok 2 akan membahas tentang kepribadian pendiri Muhammadiyah yang suka menolong dan berderma. Kelompok yang ketiga akan membahas tentang kepribadian pendiri Muhammadiyah yang suka berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, teknis diskusinya seperti apa? Ya, seperti ini Bapak jelaskan. Pertama, jadi Bapak akan memberikan kalian sebuah teks yang berisikan materi atau informasi per masing-masing kelompok. Jadi isi teks tersebut adalah berisi materi yang kepribadian Ahmad Dahlan yang cinta ilmu, kemudian yang suka menolong dan berderma, dan suka berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, silahkan kalian baca dan amati teks tersebut. Isinya tentang apa sih teks tersebut? Nah, kemudian yang ketiga, setelah kalian baca dan amati, silahkan kalian tulis atau catat poin-poin penting yang ada dalam teks tersebut untuk menulis poin-poin penting yang kalian dapatkan. Kemudian yang keempat, silahkan kalian coba kaitkan kepribadian Ahmad Dahlan dengan kehidupan sehari-hari kalian di MBS Wanayasa ini. Nah, kemudian yang kelima, silahkan nanti setelah selesai semua, kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Sudah jelas? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mencintai ilmu pengetahuan dapat dilihat dari sejarah hidupnya. Memperoleh pendidikan agama langsung dari ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar. Pada usia 7 tahun, beliau sudah khatam Al-Quran. Setelah beranjak dewasa itu, beliau juga belajar ilmu fikih kepada Kiai Haji Saleh dan ilmu nahwu bersama Kiai Haji Muhsin. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari perjalanan hajinya, baik yang pertama ataupun yang kedua, di mana di samping melaksanakan ibadah haji, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memperdalam ilmu agamanya dengan berguru kepada ulama yang masyhur di Makkah pada saat itu. Dari penjelasan di atas, di MBS ini kami juga belajar untuk mencintai banyak ilmu. Beberapa kegiatan kami yang berkaitan dengan cinta ilmu di MBS ini adalah belajar ilmu agama dan bahasa Arab, belajar kewirausahaan, belajar hortikultura, dan belajar ilmu pengetahuan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang suka berderma dan menolong sesama dapat dipelajari dari kisah beliau saat melelang barang-barangnya untuk menggaji guru. Pada saat itu, beliau mengumpulkan warga dengan memukul kentungan yang ada di depan rumahnya. Setelah warga berkumpul, kemudian beliau berpidato bahwa Muhammadiyah tidak memiliki kas lagi untuk membayar gaji guru. Untuk itu, beliau berniat melelang barang miliknya dan hasil dari lelang akan digunakan untuk membayar gaji guru dan operasional madrasah atau sekolah Muhammadiyah. Dan yang terjadi adalah warga membayar tanpa mengambil satupun barang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berdasarkan pemaparan tersebut,
Di MBS ini, kami juga diajarkan untuk membiasakan diri untuk berinfak setiap 1 pekan sekali pada hari Jumat. Pembiasaan tersebut diharapkan dapat membentuk karakter kami dalam hal mendermakan harta. Di samping itu, di MBS ini kami juga terbiasa untuk hidup tolong-menolong sesama teman. Contohnya, ketika membantu mengajarkan teman saat belajar, menolong teman yang sedang sakit dengan mengambilkan makanan dan minum, serta yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang suka berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan berusaha memberantas pengaruh-pengaruh yang dapat merusak akidah Islam, yaitu tahayul, bid'ah khurafat atau biasa dikenal dengan TBC. Untuk memberantas TBC, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sikap beliau tersebut berdasarkan Quran Surah Ali Imran ayat 104. Berdasarkan ayat tersebut, beliau mengajak untuk kembali kepada kemurnian tauhid. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah yang saat ini telah berdakwah luas di segala bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, kami di MBS ini juga belajar untuk berdakwah, di mana kami setiap 1 pekan sekali berlatih untuk berpidato di depan teman-teman. Pidato dengan bertemakan keagamaan. Harapannya dari kegiatan tersebut, kami dilatih untuk berani berbicara di depan umum yang nantinya dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah kalian sudah menjalankan tugas kalian dengan baik. Tadi kalian sudah diskusi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Nah, setelah ini di segmen yang ketiga, kita akan menyimpulkan bersama-sama hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian juga akan ada evaluasi dari Bapak. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di WIB. Waktu Indonesia belajar. Kembali lagi di WIB. Waktu Indonesia belajar. Masih semangat? Masih. Baik anak-anak, seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa di segmen ketiga ini kita akan melakukan evaluasi dengan tujuan apakah kalian sudah mencapai semua tujuan pembelajaran pada hari ini atau belum. Sudah siap? Sudah. Jadi nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Nah, nama yang saya tunjuk silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak tersebut. Oke, pertanyaan pertama. Coba sebutkan siapa nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba Mas Farid. Muhammad Darwis. Betul sekali, tepuk tangan untuk Mas Farid. Kemudian pertanyaan kedua, siap-siap ya. Coba sebutkan kepribadian apa saja yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba Mas Torik. Cinta ilmu, suka berderma dan menolong, dan suka berdakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk Mas Torik. Nah, kemudian pertanyaan ketiga. Coba terangkan bukti bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang suka berderma dan menolong. Mas Yogi. Beliau berniat melelang barang miliknya dan hasil lelangan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji guru dan operasional madrasah atau sekolah Ya, Muhammadiyah. betul sekali, tepuk tangan untuk Mas Yogi. Nah, pertanyaan terakhir. Ini terakhir ya. Coba sebutkan nama ayah dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mas Nadif. Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak, alhamdulillah kalian tadi sudah dapat menjawab pertanyaan Bapak dengan benar. Nah, nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu menerapkan atau mempraktekkan apa yang telah kalian dapat pada pembelajaran hari ini, terutama kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tadi ada apa? Yang cinta ilmu, kemudian suka menolong dan berderma, dan suka berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. 3 kepribadian ini tentunya kalian harus miliki. Di samping sebagai pelajar Muhammadiyah, kalian juga merupakan kader Muhammadiyah dan juga harus bisa
mencontoh atau meniru apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat memberi manfaat di kehidupan kalian nanti. Jadi, apakah kalian suka dengan pembelajaran pada hari ini? Suka! Baik, kalau begitu, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Saya, Pak Yusri Ramadan, bersama siswa dari MTS Muhammadiyah Wanayasa atau MBS Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.